selamat malam Kang Anton. Ya, selamat malam juga Kang Abdi ya. Iya, selamat malam untuk pemirsa Mega Suara di Rumah. Ya, terima kasih buat Kang Anto. Ya. Anton. Kang Anto apa Kang Anton? Kang Anton. Kang Anton. Oke. Iya. Buat Kang Anton yang sudah hadir mewakili teman-teman dari Rumah Sedekah Arga Wijaya dari Karangmangu ya. Betul. Untuk malam hari ini ada sedikit berbeda nuansanya sama narasumber kita sebelum-sebelumnya ya. Sekarang kita Lebih syariah gitu. lebih syariah. Bergeser ke sosial. Oh iya, sosial betul. Kalau syariah apa pakai kerudung, Bang? Oh iya. Artinya kita tidak hanya membicarakan duniawi ya untuk malam hari ini, tapi kita juga membicarakan yang uhrawi gitu. Betul nggak ya ngomongnya? Gimana kabarnya Kang Anton? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Insya Allah. Aduh, badannya emang ini kayaknya cocoknya petinju juga nih yo. Security mungkin ya. Surikiti. Security. Jadi kalau yang lihat di channel YouTube nih bisa lihat nih bagaimana penampilan Kang Anton. Untuk yang simak di radio saya ilustrasikan aja. Badannya kotak-kotak ya. Kayak roti sobek. Yang jelas one pack mungkin ya. Kalau dulu sih sekarang one pack ya. Sekarang one pack. Oke, Kang Anton ini asli orang Karangmangu apa gimana nih? Ya asli Tulen, Ituin Desa Karangmangu tercinta. Luar biasa. Asli orang Karangmangu sekarang bergerak untuk membangun Desa Karangmangu sepertinya di bidang sosial ya. Jelas di bidang sosial. Oke, langsung aja kalau gitu kita kenalin dulu apa itu Rumah Sedekah Arga Wijaya nih buat para pendengar yang lagi pada stay tune nih. Ya, mangga. Begini Kang, Rumah Sedekah itu ya kami namakan ini adalah wadah. Iya. Wadah bagi siapa saja bersifat terbuka. Siapa saja yang ingin bergabung dengan kami, yang memiliki jiwa-jiwa kepedulian sosial. Karena salah satu visi Rumah Sedekah adalah menumbuh kembangkan, meningkatkan kepedulian sosial melalui gerakan bersedekah. Itu untuk tentang Rumah Sedekah. Sejarahnya sendiri Kang Anton, Rumah Sedekah itu berdiri kapan dan bagaimana dinamika ketika mendirikan Rumah Sedekah itu? Ya, termasuk juga orang-orang yang menjadi pionir berdirinya Rumah Sedekah Arga Wijaya nih. Sederhana sih sebenarnya Kang ya. Sederhana, sangat sederhana sekali. Rumah Sedekah itu terbentuk atau berdiri itu 3 tahun ke belakang lah, tepatnya di 2017 tanggal 7 bulan Februari. Berawal dari kopi hitam sebenarnya. Asik. Kita kongkow sama teman-teman sebenarnya. Oke, Kita kongkow sama teman-teman bahwa kita itu ya manusia itu harus di mana saja harus bermanfaat. Ketika kita ada di mana saja, orang lain harus merasakan adanya manfaat kita. Iya. Itu yang menjadi sebuah pemikiran kami. Sehingga tercetuslah keinginan saya bersama satu rekan saya dulunya itu, apa sih yang bisa kita berikan untuk orang di sekeliling kita. Kalau yang jauh kan nggak mungkin, kita sekeliling kita aja dulu, apa sih yang bisa kita berikan sehingga orang lain itu merasakan bahwa kita itu memang manfaat. Kita itu ada bukan hanya namanya saja, tapi adanya kita, orang lain itu merasakan manfaatnya kita. Hingga suatu waktu awal bulan lah, ceritanya awal bulan, ya saya sisihkan uang sedikit lah. Saya ajak teman saya, bro, kita PT-PT lah. Kita PT-PT, kita berbagi dengan teman-teman kita yang lain, dengan adik-adik kita yang lain gitu kan. Baru setelah itu, besoknya kita langsung menemui 1 orang, 2 orang, tidak lebih dari itu, karena kemampuan kami. Pada saat itu kami tidak bisa bicara bahwa ini adalah sedekah gitu ya. Tapi ini adalah satu bentuk kepedulian kami. Kemudian berlanjut, continue beberapa, hampir setiap minggu kami berdua. Setelah itu teman saya ngasih masukan juga. Andai kata ini dilakukan lebih besar, kita ajak teman kita juga. Bukankah mengajak juga dapat pahala kan gitu ya? Iya, Bercekah juga dapat pahala, mengajak juga gitu kan. Kami ajak teman-teman yang 1, 2 orang, 3 orang. Alhamdulillah, makin hari, makin minggu, semua bertambah. Baik relawannya, baik donasinya. Banyak orang yang bertanya, ini kegiatan apa? Gitu kan. Saya bilang, kami belajar
belajar bagaimana caranya kami peduli terhadap lingkungan sekitar kami. Mhm. Hanya itu sebenarnya awal mula atau cikal bakal terbentuknya Rumah Sedekah. 7 Februari 2017. Betul. Di sore hari yang mendung. Dramatis ya. Ilustrasinya gitu ya. Kopi ternyata. Berawal dari si kopi hitam, Kang ya. Berawal dari si kopi hitam. Wah, Berawal ternyata dari si kopi hitam. banyak memberi inspirasi ya. Inspirasi. Mantap. Berarti waktu itu pelopornya Kang Anton sama satu orang itu siapa, Kang? Itu teman dari kecil ya, teman dari kecil saya. Punya nama Abu Hamka, kalau saya panggil dia Abu Hamka. Gitu, karena memang ya teman sharing juga, teman sharing, teman bagaimana sih caranya kita mengembangkan Rumah Sedekah ini. Mhm. Itu, kemudian teman-teman banyak yang ikut, gitu. Ya alhamdulillah sampai 3 tahun berjalan, ya mungkin bisa sebesar inilah Iya. kami mendapatkan kepercayaan, gitu, seperti itu. Oke, kemudian ketika mengawali langkah untuk memberikan bantuan ya kepada orang-orang Iya. sekitar, tentunya semakin banyak orang, manajemen juga harus diatur kan. Betul. Nah, Kang Anton bagaimana akhirnya ketika banyak orang ternyata nih yang peduli gitu kan, Iya. bagaimana mengcover manajemennya di sedekah tersebut, kemudian akhirnya membangun nama Rumah Sedekah Arga Wijaya. Iya. Gini Kang, kalau untuk manajemen sebenarnya kita sangat sederhana lah, tidak terlalu rumit gitu kan. Ya karena ini namanya wadah, otomatis harus ada orang yang bertanggung jawab Ya, atas betul. manajemen ini. Betul. Maka saya kumpulkan teman-teman, kita bentuklah siapa yang harus memanage keuangan, siapa yang harus eksekusi sedekah di lapangan dan sebagainya. Iya. Saya bentuk dalam sebuah kepengurusan. Kemudian saya ajukan Rumah Sedekah Arga Wijaya ini kepada pemerintahan desa untuk diketahui Iya, betul. bahwa organisasi kami atau Rumah Sedekah ini memang nyata diketahui oleh pemerintahan desa. Iya, betul. Seperti itu. Nah, kemudian awal pertama kali mengenalkan ke pemerintahan desa, Iya. itu sudah berjalan berapa lama gerakan Kang Antonnya nih? Itu hampir 6 bulan kalau nggak salah ya. Setelah 6 bulan kami merasa udah ada banyak kepercayaan, sehingga kan kepercayaan ini yang harus kami jaga sebenarnya Iya. kan itu. Kepercayaan ini harus kami jaga, kami solidkan juga teman-teman pemuda yang lainnya. Baru kami mempublish lah, kami mempublish tentang Rumah Sedekah ini, bahwa Rumah Sedekah itu harus diketahui oleh pemerintahan desa. Iya, seperti betul. itu. Hingga sekarang dari awal udah berapa orang nih yang katakanlah ada di bawah perhatian Rumah Sedekah nih? Ada berapa orang yatim duafa yang menjadi naungannya? Iya. Berarti sampai saat ini itu ada 21 anak yang status yatim, 11 yang berstatus piatu, kemudian 11 lagi anak yang memang lengkap orang tuanya, tapi secara ekonomi itu layak untuk Rumah Sedekah perhatikan. Berarti total yang tanggungan kami sampai saat ini itu sekitar 43 anak. 43 anak. 43 anak. Kemudian untuk lansianya itu ada 85. Wow. 85 orang tua. Dan itu tersebar di Karangmangu saja atau di luar juga ada, Kang? Kalau fokus anak yatim itu memang kita fokus ke di dalam. Kita lebih fokus ke di dalam desa. Karena walau bagaimanapun yang namanya sedekah itu kan utamakan orang yang dekat dulu. Iya, betul. Nah, itu kemudian setelah ini tercover setiap bulannya baru kami juga melangkah ke desa-desa yang lain walaupun tidak banyak. Nah, tetapi biasanya ini ada masukan dari teman-teman. Iya. Ada masukan dari teman-teman bahwa saya punya teman nih di desa ini gini. Alhamdulillah kita tidak hanya mengkotakkan diri di dalam desa. Iya. Tapi kita keluar desa pun kalau memang ada laporan, ada masukan ke kita terus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh Rumah Sedekah. Insya Allah kita bantu seperti itu. Wow, mantap ya. Suatu hal yang perlu di-share ya, Yo ya. Kebaikan ini kan ketika disebarkan semoga menginspirasi yang lain. Artinya dari sekelompok anak muda yang ada di Karangmangu untuk menumbuhkan kesadaran sesama pemuda biar punya pemikiran yang sama,
tentunya tidak mudah dong Kang Anton ya. Jelas sangat Ada sulit. dilematis, ada dinamika, Dinamika yang yang terjadi. banyak sekali. Bagaimana Kang Anton meyakinkan mereka supaya ayo kita punya gerakan ini nih? Pertama memang teman-teman itu memang punya satu tujuan dengan kita. Ya, ketika kita bicara tentang kepedulian sosial, kita berbicara tentang membantu orang lain. Apalagi Islam itu kan sangat memprioritaskan. Ada banyak porsi yang Islam ajarkan tentang membantu sesama, tentang peduli sosial. Itu yang saya berikan ke teman-teman, bahwasanya sedekah itu kan bukan hanya saja uang, bukan hanya saja materi. Betul. Gitu kan? Sedekah itu bisa tenaga, bisa pikiran. Dengan kita mengajak juga itu sedekah. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik juga adalah sedekah. Itu. Jadi ketika kita tidak punya uang bukan berarti kita berhenti bersedekah. Betul. Itu kan. Itu yang saya pribadi, teman-teman gitu kan, tularkanlah ke rekan-rekan pemuda yang lain. Alhamdulillah sampai saat ini sudah tercatat itu 30 relawan-relawan yang gabung di rumah sedekah. Wow, termasuk yang lagi di luar situ ya. Itu Weh, mantap. teman-teman yang Selamat malam Bung Epul. teman-teman itu ya, itu rekan-rekan yang alhamdulillah tuh yang perempuan bukan dari desa Karangmangu, Tapi ikut juga. tapi ya. itu dari desa Sindang Barang. Saya nggak nyangka loh Bang Epul jadi aktivis di rumah sedekah ini. Nggak nyangka ternyata Epul punya kepedulian juga ya. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. sekarang dia penasaran sama respon warga pertama kali nih Kang Anton, karena bagaimanapun juga ini terbangun dari partisipasi masyarakat banyak juga gitu Betul ya. sekali. Nah, awal-awalnya mengenalkan kepada masyarakat umum itu banyak pertanyaan gak sih dari masyarakat umum? Ini nantinya siapa yang ngurus atau mungkin nanti gimana nih penyalurannya gitu? Ya itu sebenarnya banyak sering teman orang-orang juga bertanya kepada saya, ini bagaimana tentang pertanggungjawabannya nanti. Saya bilang kami hanya belajar berbuat baik, kami hanya ingin belajar berbuat baik gitu kan. Ada orang percaya, insya Allah akan kami salurkan. Bahkan kami berprinsip di rumah sedekah setiap infak sedekah yang masuk itu tanpa ada potongan, tanpa ada potongan operasional untuk kegiatan, sama sekali tidak ada. Ketika seseorang bersedekah 10.000, 100.000, itu yang akan kami salurkan. Jadi 0% lah, tidak ada potongan operasional sama sekali. Kemudian ya tidak ada hidup yang tidak ada pro kontra kan ya. Betul. Semuanya pasti ada lah. Tapi saya anggap itu, kami berprinsipnya di teman-teman semakin ditekan ya kami akan semakin bangkit gitu. Sehingga ketika ada yang mencibir, ada ini, ada itu, ya kami anggap ini sebuah perjuangan. Iya, betul. Rasulullah aja perjuangannya begitu berat, gitu kan. Maka itu yang jadi pemicu semangat kami. Itu yang jadi cambuk bagi kami untuk terus, ya mudah-mudahan kami istiqomah seperti itu. Oke, akhirnya ketika ada masyarakat yang mulai menyisihkan kepercayaannya, menitipkan kepercayaannya, terus juga akan menyalurkan secara langsung gitu ya, secara terbuka juga, dari sana terpancing juga masyarakat yang lain, ternyata memang betul ya, ada penyalurannya, ada pengumpulannya gitu. Jadi masyarakat yang lain juga udah mulai terbuka. Ada yang udah mulai rutin barangkali mendonasikan sebagian hartanya nih? Banyak ya? Banyak. Alhamdulillah ya. Banyak, udah hampir Intinya 100. kepercayaan berarti ya. Betul. Harus dijaga betul-betul kepercayaannya. Betul. Semakin orang percaya maka akan semakin banyak kepedulian yang lain. Iya. Dan yang saya sangat tertarik ini ini cocok dengan Badami nih bersama Desa Sambungan Indonesia. Artinya seharusnya emang desa-desa itu sudah punya kesadaran kolektif untuk jiwa sosial ini. Iya, betul. Ya kan? Atau ada swadaya ini tidak harus nunggu bencana baru ngumpulin duit, ngumpulin beras untuk ngebantu. Kok harus nunggu bencana kan? Iya, betul. Tidak setiap hari kan harusnya kan Kang ya? Iya. Dan hal-hal yang seperti ini, yang ketika ada suatu hal, taruh kata COVID, ketika sudah punya kekuatan sosial seperti ini, desa-desa tidak akan nunggu lagi bansos, tidak akan nunggu lagi itu kan Kang ya? Betul. Kesadaran itu ternyata bukan hanya dari sosial harus ada, agama pun sudah mengarahkan kan ya? Sudah kuat berarti secara legalitas agama segala macam. Nah Kang Anton sendiri, apakah rumah sedekah juga bergerak ke arah sana atau hanya ke
fakir miskin, anak yatim dan jompo, Kang? Ya, rumah sedekah ini saya bicara tadi kan tentang kepedulian sosial ya. Kalau bicara kepedulian sosial jelas itu meluas. Selama itu memang musibah, selama itu memang orang yang layak dibantu, kami bantu. Cuman saja memang program utamanya kita itu adalah santunan. Santunan anak-anak yatim, santunan lansia. Tetapi karena tadi kepercayaan semakin meningkat, sehingga kami berprinsip ketika kepercayaan meningkat harus dijaga. Ketika infak bertambah, sedekahnya bertambah, kami tidak ingin infak sedekah yang masuk itu hanya dilihat saja. Hari itu harus disalurkan terus. Gitu, sehingga kami berprinsipnya di rumah sedekah itu saldonya harus nol sebenarnya. Tidak ada uang ngendap berarti ya? Saldonya harus nol sebenarnya. Nah, kalau jangka waktu penyalurannya sendiri itu nunggu misalkan seminggu sekali atau seperti apa, Kang? Kalau untuk santunan rutin anak-anak yatim itu memang kita jadwal setiap awal bulan. Setiap awal bulan itu di minggu pertama kita santunan untuk anak-anak yatim, minggu keduanya kita santunan lansia gitu. Tapi di jeda itu karena infaknya selalu bertambah, maka saya suka berkumpul sama teman-teman. Tolong lihat tetangga kita, ada nggak tetangga kita yang lagi kesusahan? Nah, jangan sampai saya nggak mau uang infak sedekah ini, uang infak ini mengendap menjadi angka yang lebih banyak. Sementara dari para donatur dari para donatur itu kan sudah berniat. Saya nitip nih infak saya, tolong salurkan, berarti kan harus secepatnya. Sehingga kami dengan teman-teman tolong perhatikan tetangga kita atau saudara kita. Jangan sampai ada tetangga kita yang besok mau makan, malam ini harus merenung. Mencari beras kemana. Itu yang saya nggak mau. Ini yang menjadi perhatian ketika kita bergerak di bidang sosial. Salah satu manfaatnya ya kita memperhatikan kiri kanan dulu ya. Kalau semua desa punya kegiatan seperti Kang Anton ya di desanya masing-masing, saya yakin yang namanya kelaparan di desa atau mungkin orang-orang yang memang luput dari perhatian pemerintah pada seharusnya gitu ya, bisa berdikari secara mandiri gitu kan, bisa mendapat perhatian dari kekuatan sosial yang saya maksud tadi. Desanya masing-masing gitu ya. Jadi tidak perlu desa yang setahun sekali atau sebulan sekali. Ketika rumah sedekah sudah melihat bahwa itu harus dibantu, ya betul, kosongkan kas. Betul. Yang penting harus orang terbantu, Kang ya. Betul. Ya karena tetangga kiri kanan kita menjadi tanggung jawab kita semua ya, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau mungkin pemerintah desa saja, tapi kita semua kiri kanan tetangganya yang memang harus juga berperan aktif melihat nih siapa sih yang membutuhkan gitu ya. Betul. Tentang rumah sedekah Arga Wijaya. Saya tertarik nih dengan Arga Wijaya. Ada cerita apa nih dengan Arga Wijaya? Apakah sebuah klan atau sebuah marga atau gimana, Kang? Jadi gini Kang, rumah sedekah Arga Wijaya. Kenapa saya kasih di belakangnya nama Arga Wijaya? Kok rumah sedekah di belakangnya Arga Wijaya gitu kan? Bukan rumah sedekah Al Barokah, Arga Wijaya yang saya ambil, yang saya pakai. Jadi sederhananya gini Kang, konon katanya gitu kan di desa kami itu ya masuk kepada ketemenggungan. Dulunya itu ketemenggungan Arga Wijaya. Jadi Arga Wijaya ini sosok seorang pemimpin yang menurut cerita masuk kami dengar itu seorang yang bijaksana, pemimpin yang memang sangat karismatik. Sampai sekarang juga ya cerita itu terus harum gitu kan, sehingga kami ambil nama itu Arga Wijaya. Kenapa Arga Wijaya? Dengan harapan gitu kan, ya kami sebagai masyarakat setempat gitu kan berharap kami bisa menjadi sosok yang memang di masyarakat bisa diterima, gitu kan. Seharum nama Arga Wijaya dulu Tumenggung ya berarti. Ya mudah-mudahan. Dan itu tuh emang cerita ada situsnya atau ada gimana cerita Arga Wijaya itu? Memang ada dalam catatan sejarah. Sekalipun kami belum bisa menggali sejarah itu secara sempurna. Tapi ada banyak tokoh yang sudah kami ajak ngobrol tentang ketumenggungan Arga Wijaya atau Pangeran Arga Wijaya ini. Sampai sekarang memang konon katanya ada situsnya di Desa Karangmangu. Bahkan tetangga-tetangga sebelah juga sering berziarah ke tempat situ.
Saya dulu pernah mengangkat sejarah Desa Karangmangu juga ketika bikin program mengenal Kuningan. Sepertinya arsipnya juga ada di belakang ya. Saya sampai lupa lagi nih sejarah seperti apa. Dan nyambung dengan omongan Kang Anton, berarti Arga Wijaya itu sempat diungkap juga ya? Iya, ada tokohnya namanya Arga Wijaya ada ya. Oke, itu dari penamaan ya. Yang pasti kita sekarang fokus ke gerakannya lagi nih, Rumah Sedekah Arga Wijaya. Tadi dikatakan udah mulai banyak para donatur, relawan juga yang terlibat di Rumah Sedekah Arga Wijaya. Nah, sekarang Rio pengen tahu nih bagaimana cara Kang Anton dan juga teman-teman untuk ibaratnya mengambil sedekah dari para donatur. Apakah Kang Anton door to door atau seperti apa? Apakah ada sekretariatnya juga? Sekaligus juga mungkin dikasih tahu kepada pendengar kalau bagi mereka yang pengen bersedekah secara langsung, sekretariatnya di mana? Gitu. Jadi untuk pendanaan ya, kalau bicara manajemen keuangannya gitu kan. Jadi setiap infak sedekah itu ada yang secara langsung, kemudian ada yang melalui gerakan atau program celengan. Ada celengan 3S yang secara langsung, ya saya bilang tadi, ada yang datang langsung ke sekretariat kami. Tepatnya sekretariat kami itu persis sebelah barat Masjid Desa Karangmangu. Ada di situ. Di situ ada rumah sekretariat, rumah sedekah, plus ada usaha di situ, potong rambut. Jadi nanti akang-akang kalau potong rambut di sana aja. Wah, potong rambut sekali sedekah juga bisa ya? Itu di situ ada celengannya, Kang. Mantul. Itu jadi bisa datang langsung ke sekretariat kami, atau bisa melalui via rekening, gitu kan. Seperti teman-teman yang di luar kota itu banyak lah yang transfer lewat rekening. Sekalipun memang rekeningnya masih rekening pribadi, kita belum bentuk yang namanya rekening khusus rumah sedekah. Tapi insya Allah ternyata sampai saat ini kami masih diberikan kepercayaan, para donatur masih percaya kepada kami. Itu yang secara langsung. Kemudian ada juga sumber kegiatan-kegiatan kami itu melalui celengan 3S itu. Celengan 3S itu apa, Kang? Celengan 3S itu bahasa Sunda ya, Kang ya? Nggak apa-apa ya. Kan Sunda. Celengannya kita kasih nama 3S, itu singkatan dari Sedekah Sadinten Sarebu. Bagus tuh. Betul. Sehari 1.000, sebulan kan 30.000. Kalau orang-orangnya 1 juta orang, berapa yuk? Nah, ya. Jadi Kang, itu sejarahnya gimana tuh yang itu 3S tuh? Sejarah 3S itu berawal dari ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga, seorang ibu pulang dari warung, beli sayuran mungkin pagi-pagi, Kang, harus masak. Nanya ke saya, kebetulan pepasan sama saya, nanya ke saya, ibu yang sedekah ya, gitunya, tapi malu, gitu. Saya bilang, kenapa harus malu, Bu? Sedekah itu berapa aja, infak itu berapa aja, yang penting ibu ikhlas. Saya bilang gitu. Ibu malu kalau harus sedekah sedikit, tapi kalau ada celengan makin celeng, ibu mau. Nah, berawal dari situ sejarahnya 3S itu. Sehingga saya sama teman-teman, saya kumpulkan teman-teman, bro, kita ngopi nih, kita kongko. Kumpul, datang teman-teman, saya bilang, ini ada masukan dari ibu-ibu nih, cukup bagus juga. Saya pernah searching lah, tempat-tempat lain juga banyak yang kayak gini gitu kan. Ternyata ini masukan dari ibu-ibu. Lalu kata teman, tekniknya mau seperti apa? Gini aja, kita bikin celengan, tapi celengannya kita manfaatin barang bekas juga, Kang. Celengannya itu dari toples. Toples bekas makanan lah gitu kan. Kita bikin, kita kasih label 3S gitu kan. Kita kasihkan ke si ibu itu. Alhamdulillah, besoknya ya mungkin dari mulut ke mulut. Kemudian kami pun kemas ini di media. Kita kemas di media juga. Kita share ke teman-teman yang mau gabung, silahkan gitu kan. Alhamdulillah bertambah. Bahkan tidak hanya di Desa Karangmangu saja, tetangga-tetangga desa, luar desa juga banyak yang gabung di program celengan 3S ini. Nah, itu sejarahnya dari ibu-ibu sebenarnya. Pantesan waktu itu si Epul nyari-nyari toples rajinang. Oh, buat itu, Kang ya. Jadi kita memanfaatkan, Kang, memanfaatkan. Iya, betul-betul. Kreatif juga ya. Nah, kemudian kalau berbicara soal program sendiri gitu kan, tadi ada 3S, kemudian ada pemberian santunan secara langsung juga. Ada program lain juga nggak sih yang bisa di-share ke pendengar semuanya nih yang dilakukan sama Rumah Sedekah Arga Wijaya ini?
Kalau untuk program pendanaan ya tadi ya hanya secara langsung dan celengan 3S. Yeah. Tapi alhamdulillah di Desa Karangmangu itu ada kelompok ibu-ibu, Kang. Di situ ada kelompok ibu-ibu yang menamakan dirinya Sedekah Jumat. Sedekah Jumat. Nah, ini Sedekah Jumat ini bagus. Bagusnya gimana? Ternyata ibu-ibu setiap Jumat itu ada yang namanya perelek. Kalau di desa kami disebutnya perelek, Kang. Beas ya. Beas. Beas itu segelas lah, segelas. Mereka kumpul kan setiap Jumat. Setiap Jumat itu ibu-ibu keliling ke tiap rumah, ngambilin beras itu. Kemudian beras itu nanti dijual kembali, dijual kembali ke masyarakat, kembali lagi ke masyarakat. Dan dijual dengan harga di bawah pasar lah. Saya tanya tujuannya apa ini? Ya tujuannya untuk membantu. Jadi memang yang beli beras juga bukan orang-orang yang punya duit, gitu, tapi membantu orang yang memang kurang mampu lah. Jadi sok beli berasnya dari sini aja, kita murah. Nanti uang hasil penjualan beras itu dititipkan kepada kami, kepada rumah sedekah untuk disalurkan kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan keuangannya sulit, gitu kan, pengobatan dan lain sebagainya lah. Wow, mantap ya. Selamat malam nih buat ibu-ibu pejuang sedekah juga ya di Desa Karangmangu. Kompak banget ini ya. Pemudanya asik, ibu-ibunya juga asik ya. Dan bisa kolaborasi juga berarti ya sama Rumah Sedekah Arga Wijaya ya. Barangkali bisa sinkron gitu kan kegiatannya, bisa kolaborasi. Kalau tadi dari pemuda sudah asik dengan Rumah Sedekah, ibu-ibu juga punya apa tadi? Beas perelek. Iya, ada. Sedekah Jumat. Saya yang mau tanya nih, gimana harmonisasinya dengan perangkat desa, Kang? Dari Rumah Sedekah aja lah, gimana sinergisnya dengan perangkat desa Karangmangu? Jadi gini, Kang, kalau untuk pemerintahan desa gitu kan, jelas ini sangat mendukung ke kami. Mendukung ya? Sangat mendukung ke kami. Kalau walau bagaimanapun kan kiprah kita jelas. Kiprah kita jelas, kita nyata. Kemudian kita memang murni kita mengelola, kita menampung, mengelola, memanage, menyalurkan unpak sedekah yang masuk ke kas rumah sedekah. Itu jelas sinergitas dengan pemerintahan desa kami jalin baik sekali, gitu. Seperti itu. Berarti kalau sudah terjalin baik seperti itu, ketika ada momen-momen hari ulang tahun desa atau Agustusan, juga ada momen Rumah Sedekah berkolaborasi dalam berkegiatan dengan desa, Kang? Atau tidak, independen aja Rumah Sedekah mah? Sebenarnya kita independen ya. Kita setiap kali gerakan kita suka mengadakan acara-acara yang disebutnya apa itu ya? Ya, jadi gini, Kang. Prinsip di Rumah Sedekah itu setiap santunan bukan mereka yang kita undang, tapi kami yang mendatangi para yatim, anak-anak yatim, para lansia itu kami yang mendatangi. Tapi pada saat-saat momen-momen tertentu memang kita undang di satu tempat. Contoh kita adakan acara silaturahmi akbar, kita adakan acara gebiar milad Rumah Sedekah atau peringatan tahun baru Hijriah. Itu baru kita undang anak-anak yatim, kita undang para donatur, kita undang juga pemerintahan desa. Kita berikan kesempatan kepada pemerintahan desa untuk menyampaikan apresiasinya tentang Rumah Sedekah atau tentang masyarakat sekitar kita. Bagus lah kalau gitu, berarti sinergitas dengan perangkat desa terjalin baik. Alhamdulillah. Dan desa pun mendukung sekali kegiatan dari Rumah Sedekah. Sangat. Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya ada respon dulu dari pendengar kita nih, Manebebas Suara. Sambil abang-abang ngopi dulu, boleh dua teguk lah ya. Ini mug dari anak-anak Madrasah Aliyah Pembangunan Mandirancan. Selamat malam nih Nah, buat Mandirancan dan sekitarnya ya. Jangan lupa ya, mau bikin mug bisa hubungi saja Madrasah Aliyah Pembangunan Mandirancan. Ada respon dari pendengar kita malam hari ini, Kang Abdi, Kang Rio, Kang Anton, selamat malam ya dari Rumah Sedekah Karangmangu. Emang patut diacungi jempol, semoga bisa menginspirasi pemuda-pemuda desa yang lain. Kegiatan yang positif sekaligus belajar menyisihkan rezeki, semoga menjadi ladang ibadah buat semuanya. Amin. Ya. Kalau mau mendonasikan kira-kira bisa lewat mana rekeningnya? Insya Allah besok main-main ke Averi Berkah Galon. Katanya kebetulan
dekat nitipin sedikit rezeki saya katanya gitu. Alhamdulillah. Kenal nggak tuh sama Ferry Berkah Galon? Wah. Gimana Kang tuh? Alhamdulillah ya, terima kasih. Jadi gini, sebenarnya Ferry Galon itu ya salah satu relawan di rumah sedekah beliau itu. Oh, pas dong. Ya. Beliau juga salah satu relawan di rumah sedekah, kemudian pengusaha isi ulang air mineral. Dan dia itu sangat mendukung gerakan rumah sedekah. Sampai-sampai mobil yang dia miliki di label atau dikasih brandingnya rumah sedekah. Wow. Saya tanya, ini gimana ceritanya? Dia bilang 24 jam jika mobil ini diperlukan untuk rumah sedekah, saya ikhlaskan. Wah, merinding saya dengannya. Support sekali ya Kang Ferry. Mantap ya. Itu mobilnya itu ada 2, dia punya 2 mobil. Sama sekali dia tidak ngitung ini itu. Kalau untuk rumah sedekah pakai saja. Untuk operasional ya. Untuk operasional rumah sedekah. Padahal kita tidak minta, tapi ya itulah. Ya itu salah satu keajaiban mungkin Kang ya. Betul. Ketika memang kita niatnya tulus ikhlas ya Allah mudahkan rezeki untuk rumah sedekah seperti itu. Betul, akan dihadirkan orang-orang yang baik juga yang bisa mendukung ya kegiatan kita. Wow, mantap banget. Kalau ada yang lain yang Mania Mega Suara yang sekarang lagi simak juga ingin berdonasi, cara termudah berarti bisa share nomor rekening juga Kang ya? Bisa, insya Allah nanti saya share nomor rekening ya. Ada sosmednya barangkali nih buat barangkali ingin generasi milenial juga. lihat dulu kiprahnya di sosmed. Share dulu boleh. Ada IG-nya ya. Rumah Sedekah Arga Wijaya. Rumah Sedekah Arga Wijaya. Rumah Sedekah langsung, ya? Arga Wijaya langsung. Itu untuk Instagramnya. Instagramnya. Oke, Rumah Sedekah Arga Wijaya nih buat kalian-kalian mungkin yang ribet gitu ya nyari-nyari nomor rekening dulu ya udah DM-an aja dulu ya di Instagram Rumah Sedekah Arga Wijaya. Betul. Iya, atau kontak person juga boleh ya ke Kontak person boleh. ke Kang Anton langsung atau siapa nih yang berhak untuk atau yang sering nerima kontak person? Ke saya aja langsung dulu lah. Ya, Boleh, boleh. Di 089 089 ya 674 074 Ya. 579. Ya. 089674074579. Betul. Ya barangkali ada yang mengisi pulsa untuk operasional rumah sedekah juga boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. kuota juga nerima ya. Kuota juga nerima ya. Dan Mega Suara pun bisa kontribusi apa nih untuk rumah sedekah yuk? Apa kita buat ini juga nih? Apa? Buka kios? Bukan, apa namanya? Semacam nampung juga yang mungkin posko lah gitu ya. Oke, barangkali ada Mania Mega Suara yang juga terketuk hatinya. Kita sambungkan nanti ke rumah sedekah ya. Ucapan terima kasih banyak dari saya. Kalau Mega Suara siap membantu, insya Allah kami aturkan terima kasih. Nah, dan buat Mania Mega Suara juga mungkin yang ketinggalan obrolan kita nanti bisa lihat di YouTube channel kita di Mega Suara Kuningan Channel. Untuk kalian yang ketinggalan informasi sebelum sesi kali ini bisa nanti dilihat aja di YouTube-nya. Kira-kira tadi di awal kita ngobrolin apa saja gitu ya. Sekaligus juga nanti bisa ngecek juga nomor teleponnya Kang Anton untuk Anda semua yang pengen juga berkontribusi untuk ke Rumah Sedekah Arga Wijaya sama-sama membangun jiwa sosial ya. Baik, Mania Mega Suara masih di program Badami Bersama Desa Membangun Indonesia dan episode kali ini kita lagi ngobrol sama teman-teman dari Rumah Sedekah Arga Wijaya dengan tema menumbuhkan kepedulian melalui gerakan bersedekah ya. Buat kalian yang pengen tahu kepo lebih jauh mengenai Rumah Sedekah Arga Wijaya, silahkan dicek saja di Instagram @rumah_sedekah_arga_wijaya. Dan saya juga sudah buka nih di IG Rumah Sedekah Arga Wijaya yang ini bener kan ya, Kang? Iya, betul. Wah, saya pengen kepoin yo nih. Kegiatan apa nih Kang nih di gak ada tanggalnya ya. Bersama mereka adalah kebahagiaan tuh itunya captionnya. Iya. Itu waktu kapan nih Kang? Itu kalau tidak salah kegiatan peringatan tahun baru Hijriah kemarin. Dan ini adalah si penerima manfaat. Iya, itu adalah keluarga besar Rumah Sedekah. Mereka adalah adik-adik kami yang tadi saya sebutkan, yang 43 anak tersebut. Iya. Garulis yang karasep ya. Sirian. Jadi mereka punya harapan untuk menjadi orang besar kan ya. Sekolahnya, terus kehidupan sehari-harinya, dan memang perlu dibantu nih. Bagus sekali nih. Nah, yang Rio penasaran juga ketika mereka sudah terdata ya menjadi penerima bantuan dari Rumah Sedekah.
Ada lagi nggak yang dikasih buat mereka dalam artian misalkan ada pembelajaran khusus atau mungkin pelatihan apa gitu untuk mereka? Kalau untuk hal seperti itu kita memang belum mengarah ke sana kan. Kita belum mengarah ke sana, tapi kita selalu koordinasi dengan tempat sekolah mereka, tempat belajar ngaji mereka. Kita banyak komunikasi juga dengan sekolah-sekolahnya, TPA-TPA-nya yang dimana dia tempat menimba ilmunya seperti itu. Karena untuk kita memberikan pendidikan sebutnya, kita belum mengarah ke sana gitu. Tapi setidaknya kita juga ikut memperhatikan tentang akhlaknya anak-anak, tentang kondisi di sekolahnya seperti apa, kondisi ketika mereka di TPA, di MD seperti apa, itu juga kita perhatikan. Baik dari pembiayaannya, kemudian dari motivasi belajar seperti apa, terus kita pantau juga. Jadi kita tidak serta-merta hanya memberikan dalam bentuk materi saja, seperti itu. Ada respon dari pendengar kita, wah ternyata teman-teman dari Petik Bang lagi pada monitor nih. Alhamdulillah. Para penggiat Kang Adang, peduli Petik, HIV selamat AIDS malam, ya. ya. Ini lagi pada monitor yang ngirim WA ada Kenny ya. Selamat malam Cek Kenny, Cek Kenny ya yang lagi monitor. Saya apresiatif banget buat Rumah Sedekah Arga Wijaya. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan limpahan pahala ya. Amin. Mewakili pertanyaan dari teman-teman, kalau misalkan ada warga di luar Karangmangu yang benar-benar membutuhkan bantuan, kira-kira bisa menghubungi kemana? Kalau untuk menghubungi ya tadilah bisa langsung ke nomor kontak kami gitu, atau melalui tadi DM ke IG kami. Insya Allah akan kami bantu semampu kami. Walaupun itu di luar desa kami, karena kegiatan kami pun tidak hanya di dalam desa. Ketika ada desa-desa tetangga yang terkena musibah, ada desa tetangga yang memerlukan bantuan pengobatan dan sebagainya, insya Allah akan kami bantu juga. Rio barusan forward nomornya Kak Anton ya sama Cek Kenny tadi ya dari Petik nih, para penggiat peduli HIV/AIDS. Terima kasih banyak atas apresiasinya juga mendengarkan program Badami. Semoga bisa berkolaborasi nih ya antara Kang Anton bersama dengan teman-teman dari Petik juga. Siap. Terima kasih. Ini juga Kang Anton ada dari Enjam di Dharma nih, lagi simak dan juga salut katanya buat anak-anak Rumah Sedekah Arga Wijaya di Karangmangu. Pertanyaannya, apakah sudah ada gegeden? Atau orang-orang pejabat lah yang sudah melirik gerakan Rumah Sedekah ini, Kang? Jadi kami tidak berharap ada yang melirik, gitu kan? Kami tidak berharap atau harus ada yang melirik sehingga kami berusaha membuat terobosan yang harus para pejabat itu melirik kami, tidak. Tapi kami hanya ingin belajar menjadi manusia yang bermanfaat. Belajar menjadi manusia yang bisa dirasakan kebermanfaatnya oleh lingkungan sekitar. Hanya itu. Ada tidak ada, kami tidak mempermasalahkan. Yang penting kami bisa menjaga kepercayaan dari para dermawan. Itu saja. Berarti itu mah biarkan mereka yang peduli aja ya. Kita tidak berusaha untuk bikin proposal atau segala macam, tidak ya. Tidak, alhamdulillah sampai sekarang 3 tahun berdiri kami tidak pernah yang namanya mengajukan proposal untuk santunan. Mengajukan proposal untuk kegiatan-kegiatan kepedulian sosial kami. Kami tidak pernah. Adapun kami paling kerjasama dengan Bajnas Kabupaten Kuningan. Karena memang kita punya link yang sama, punya kegiatan-kegiatan yang sama. Kang Dedi Dedi Center. Kebetulan itu satu perjuangan juga dengan saya gitu kan, waktu di zaman-zaman mahasiswa gitu. Karena berbicara soal gegeden Bang ya, yang namanya sedekah mah dia mau berpangkat apa, mau presiden sekalipun, yang namanya sedekah mah nggak memandang itu Bang. Yang penting mah ketulusan, yang penting mah niatnya gitu. Tapi kan di momen-momen tertentu suka ada semacam pencitraan dan pemanfaatan momen. Wah, masih musim ya Bang ya? Ya biasanya kan pilkada, pileg, kayak gitu kan. Gerakan-gerakan yang seperti ini murni suka ditunggangi atau gimana gitu. Ya Kang ya? Betul. Ada nggak bukan rongrongan tapi semoga saja barangkali malam hari ini lagi banyak kegedean yang dengerin gitu ya. Ternyata baru tahu ada Rumah Sedekah Arga Wijaya. Siapa tahu mereka berhati mulia, sama-sama juga jadi bagian tim dari Rumah Sedekah Arga Wijaya kan. Jadi saya teringat ini cerita Umar bin Khattab Kang Anton, yang mendengar ada anak kelaparan sampai
batu direbus, Direbus. dan besoknya dia bawa satu karung Iya. ke rumahnya, betul ya? Iya. Kayak seperti itu Kang ya. Berarti kan kalau ada pejabat yang seperti itu harusnya bawa karung ke Karangmanggu. Masuk nggak ya? Ya bisa Bisa saja. ya? Tadi kan yang sedekah tuh nggak cuma duit doang ya. Iya, Kang, betul, ya. betul. Ada berupa misalkan beras atau Iya, apa betul. gitu ya, bisa juga ya. Senyum pun sedekah kan? katanya. Senyum pun sedekah. Jadi rumah sedekah itu terbuka untuk siapa saja. Apalagi yang senyumnya gadis-gadis cantik gitu kan sedekah luar biasa kan. Hari orang nu seuri bae ka batur jam medud yo gitu. Iya ya, Ya. aneh cenah gitu. Heeh. Ternyata memang seru berbicara soal sedekah gitu ya, karena berbicara soal sedekah tuh berbicara juga soal kebaikan hati orang-orang gitu ya. Dan itu juga yo berbicara juga tentang satu butir gandum apa Kang Anton itunya dalilnya tuh. Itu mah kapasitasnya para ustadz ya. Maka saya di sini lebih ke kepedulian sosial. Jadi gini Kang, ada sesuatu yang memang kami rasakan ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan kepedulian sosial melalui gerakan bersedekah, yaitu kebahagiaan Kang, kebahagiaan. Jadi ketika kita memberi, itu ada kebahagiaan, ada kepuasan batin tersendiri. Walaupun kami hanya sebagai fasilitator, kami hanya sebagai fasilitas, kami hanya menyampaikan. Iya. Tapi ketika kami menyampaikan apa yang menjadi amanah dari para donatur, itu ada sebuah kebahagiaan. Betul. Ada sebuah kebahagiaan. Bahkan mungkin kebahagiaan itu akan lebih besar kami rasakan ketimbang atau daripada kebahagiaan yang dirasakan oleh para penerima. Kami merasakan sangat luar biasa. Kemudian ketika kami memberi, kami selalu berpikir bahwa ini sesuatu yang harus kami syukuri. Tidak semua orang punya kesempatan seperti kami. Iya, betul. Makanya ke teman-teman, ke rekan-rekan relawan rumah sedekah, pejuang rumah sedekah, kami selalu bilang, ketika kita memberi, kita syukuri. Kita syukuri. Maka ketika kita terus bersyukur, Allah akan berikan nikmat yang luar biasa. Itu Betul. Seperti itu. Itu yang kami rasakan. Betul. Terus berbicara soal pandemi nih Kang, Ya. ketika mungkin suasana umum dan juga pandemi di beberapa sektor berubah gitu kan Betul. ya. Nah kalau di sedekah sendiri gimana nih perbedaannya ketika umum sama pandemi sekarang, ada perbedaan nggak? Banyak sekali perbedaan. Tapi bukan perbedaan mundur. Justru kami bersyukur ketika pandemi mewabah, ketika COVID mewabah, masyarakat sedekahnya makin nambah. Oh, gitu. Masyarakat sedekahnya makin nambah. Terbukti ya dari kasihan masuk ke kami. Terbukti dari celengan setiap bulannya itu bertambah. Itu di tengah pandemi. Gitu kan. Sehingga pas di tengah pandemi ya kami juga turun ikut membantu pemerintahan desa, ikut membantu elemen-elemen masyarakat lainnya, gitu kan, untuk membantu warga-warga kami yang memang terdampak secara ekonomi oleh pandemi tadi. Dan mereka yang tidak terjaring oleh bantuan-bantuan yang banyak itu bisa juga dieksekusi oleh rumah sedekah Kang ya? Betul. Betul. Jadi mereka para penerima manfaat dari kegiatan kami, ada yang memang mendapat haknya gitu kan, ada memang yang tidak. Tapi kami tidak mempermasalahkan masalah itu. Yang jelas kami menolong, kami membantu seperti itu. Nah, tapi kami utamakan juga memang para donatur celengan ketika yang ada yang terdampak, itu yang kami bantu dulu. Oh, iya. Itu. Kalau dilihat ini yuk di IG-nya Rumah Sedekah Harga Wijaya nih ada, alhamdulillah diberi kepercayaan untuk mengurusi akikah. Apakah bergerak ke situ juga Kang? Coba ceritakan tentang statement atau foto ini. Iya, kebetulan setiap tahunnya alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan. Mendapatkan kepercayaan setiap Hari Raya Idul Adha. Kita mendapat kepercayaan dari para donatur yang menitipkan hewan kurbannya untuk kita kelola. Kemudian kita bagikan kepada anak-anak yatim. Termasuk yang akikah juga banyak yang menitipkan, ini saya mau berakikah untuk anak saya ini. Saya titip, mangga untuk disalurkan kepada anak yatim. Kami pun kelola. Nah, kami berarti salurkan. ternyata tidak hanya tadi dari donatur terus disalurkan, berarti
di momen Idul Kurban juga rumah sedekah ikut ini ya, Iya, menyalurkan hewan kurban, iya betul. bahkan menyembelih di situ di sekretariat mungkin ya Kang ya. Ya tidak di sekretariat sih, kita ambil tempat yang memang strategis untuk penyembelihan hewan kurban. Jadi rumah sedekah itu menerima juga lah. Jadi kita tidak terbatas kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan. Akikah pun kalau memang orang percaya kepada kita ya kenapa tidak. Apalagi ini nitipinnya kan untuk anak-anak yatim ya. Iya, betul. Aduh, ini sangat luar biasa bagi kami. Nah, berbicara soal anak-anak yatim juga nih, Rio kutip dari salah satu berita yang ada di internet yang warawiri ya. Ini ada juga belanja pakaian lebaran barang anak-anak yatim di salah satu pusat perbelanjaan Jalaksana. Wah, itu gimana ceritanya itu? Itu setiap tahun memang ya, setiap tahun kita selain kita bahagiakan juga Kang. Jadi anak-anak kita ajari tentang berbagi juga. Jadi ketika kita memberi kepada mereka, ketika kita menyalurkan santun kepada mereka, ada doa dari kita, ada harapan dari kita. Kelak kamu harus bisa memberi. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan hanya menerima, memberi. Menanamkan kebiasaan Menanamkan kebiasaan, mengedukasi anak-anak. Kemudian setiap menjelang hari raya Idul Fitri, memang kita ada kegiatan berbelanja. Kita bawa mereka ke pusat perbelanjaan salah satu di Jalaksana. Berbicara soal pusat perbelanjaannya, apakah itu ada kerjasama dulu sebelumnya atau spontan belanja ke sana? Karena sayang banget kalau nggak ada kerjasama gitu ya, sama-sama menanamkan nilai kebaikan loh. Jiwa marketingmu keluar. Cerdas juga ya, boleh nih, boleh dijajaki Kang. Iya. Tahun-tahun sebelumnya memang kita tidak kerjasama ya, kita tidak kerjasama. Cuman pas kita masuk ternyata banyak yang kenal dengan saya, banyak yang kenal dengan saya di salah satu pemilik toko tersebut. Saya bilang kasih diskon dong, ini bukan buat kita, tuh buat adik-adik kita, dari anak-anak yatim kita gitu kan. Kita bawa ke sana. Ya alhamdulillah ada potongan lah kalau untuk transport sewa angkot doang gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian di tahun kedua, kita sudah hampir ada kerjasama, gitu kan. Kita disambungkan oleh salah satu teman kita yang memang punya yayasan juga ya, yayasan yatim piatu. Kita sudah disambungkan dengan salah satu pusat perbelanjaan. Cuman pas kemarin itu kan lagi booming-boomingnya wabah gitu kan ya. Jadi kita tidak mengadakan kegiatan seperti itu. Tapi tahun sebelumnya kita ajaklah anak-anak. Kita ajak anak-anak ke salah satu pusat perbelanjaan. Kita biarkan mereka memilih. Kita tidak membatasi budget. Kita tidak membatasi kamu belanja sekian ya. Enggak. Pokoknya terserah kamu lah mau pilih yang harga berapa, mau pilih yang silakan aja lah. Beda sama Bang Abdi ya, dari rumah aja udah diomong, jajannya jangan ini. Ada batas. Jadi kita ingin melihat mereka itu benar-benar fun, melihat mereka itu benar-benar bahagia, gitu. Jadi silakan aja lah. Itu seperti itulah. Wow, seru ya. Seru. Kalau ke ini Kang, ke alat-alat tulis atau ke tahun ajaran baru, apakah juga buat kebutuhan pendidikan buat sekolah gimana? Ada. Setiap awal semester gitu ya, awal semester kita cukupi kebutuhan alat tulisnya, kemudian kita cukupi biayanya. Kan kita juga tidak hanya anak SD, usia SD, SMP, tapi ada anak SMA, SMK juga. Itu kan cukup lumayan besar. Setiap awal semester kita kasih bantuan untuk mereka, untuk ya menyambung atau ya sedikit meringankan lah untuk biaya sekolah mereka gitu. Setiap semester ada gitu. Semoga malam hari ini ada yang mendengarkan bos-bos ATK. Selamat malam untuk Anda. Saya tantang Anda untuk bersedekah bersama dengan Rumah Sedekah Argawijaya. Betul, yo. Karena yang Anda keluarkan itu pasti akan mencerdaskan anak tadi kan ya. Iya, betul. Menjadi jalan juga juga. Betul. Wah, jadi tidak ada orang yang miskin karena bersedekah kan. Yang ada bertambah. Betul. Kalau ada rumah sedekah itu harusnya kita bersyukur karena kita udah dapat wadah untuk kita berbuat baik loh, ya. Betul, yo. Dalam bentuk apapun ya sedekahnya. Yang punya ilmu barangkali bisa juga bersedekah lewat ilmu ya. Mungkin mengajarin anak-anaknya les dan lain sebagainya. Bisa gitu kan. Yang punya kemampuan mungkin bikin masakan, pengen memberikan masakan spesialnya untuk anak yatim piatu di sana juga bisa ya kan ya. Banyak banget sebetulnya, itu adalah wadah yang terbaik untuk kita berbagi sama orang-orang sekitar ya.
Ada pertanyaan lagi Bang kayaknya ya. Saya lagi lihat-lihat IG nih, saya melihat pancaran kebahagiaan dari Anak-anak. jompo nih ya, saya lihat dari ibu-ibu jompo yang ini benar-benar jompo, tidak ada keluarganya atau gimana Kang? Ya, itu punya anak sih memang, punya keluarga. Suaminya sudah meninggal, punya anak, tapi anaknya memiliki keterbelakangan mental. Sehingga si ibu ini, si nenek ini harus bekerja di usianya yang sudah sangat lanjut. Dia harus bangun pagi-pagi sekali, subuh-subuh, bahkan sebelum subuh dia sudah bangun, harus sudah bekerja di salah satu tempat pembuatan bata. Itu kami langsung datangi, kami bantu juga. Itu. Kemudian berbicara mengenai teamwork ya, dia penasaran gitu. Kita bergerak dalam bidang sosial, apalagi sekarang timnya banyak pemudanya ya Kang ya. Betul. Gimana mengatasi mereka yang katakanlah mood pemuda itu kan naik turun Kang? Betul sekali. Gimana tuh? Fluktuatif kalau dia. Gimana tuh? Ya namanya semangat kan ya, semangat itu pastilah naik turun gitu kan. Tetapi ya tadi kami selalu menekankan kepada teman-teman bahwa ini adalah sedekah kita. Ketika lagi bad mood, nggak apa-apa nggak datang juga, nggak hadir juga nggak apa-apa, gitu kan. Daripada nanti merusak suasana juga kan. Tapi alhamdulillah setiap kali kegiatan saya tidak pernah memaksakan kepada teman-teman, tidak pernah memaksakan pada rekan-rekan. Setiap kali ada kegiatan, saya selalu share di grup. Teman-teman nih besok agenda kegiatan kita ini. Mangga yang punya waktu bantu. Yang tidak punya waktu tolong berikan penjelasan, alasan yang tepat. Kalau misalkan bekerja karena harus menghidupi anak istrinya, karena memang sudah ada yang berkeluarga juga, itu lebih utama. Silakan bekerja, itu lebih utama, itu sedekah paling besar kepada keluarganya. Tapi kalau yang memang punya waktu luang, mari kita sama-sama belajar berbuat baik. Iya, betul. Alhamdulillah, setiap kali kegiatan kita tidak pernah kekurangan yang namanya personil. Alhamdulillah. Mantap. Jempol dong buat di luar sana. Alhamdulillah. Mantap. Pernah nggak Ipul izin mau ngapel dulu Mang? Gitu. Ipul ini ya mahasiswa ya. Kita tahu lah aktivitas mahasiswa di luar sana. Padahal ngapel tuh alasannya kuliah gitu ya. Sujon. Kalau berbicara personil, itu harus pemuda Karangmangu aja apa dari luar juga boleh gabung? Boleh dari luar. Rumah sedekah itu bersifat terbuka Kang. Rumah sedekah itu bersifat terbuka bagi siapa saja yang mau bergabung dengan kami. Yang penting punya keinginan, jiwa sosial yang tinggi, atau ingin belajar memupuk jiwa-jiwa sosial. Seperti itu. Jadi ada banyak dari luar desa. Seperti sekarang juga kita punya relawan dari luar desa, seorang perempuan dari luar desa. Ayo, kami tidak menutup, bersifat terbuka seperti itu. Dari tadi dikatakan memupuk jiwa sosial. Betul. Ada nggak perubahan yang Kang Anton lihat dari para personilnya gitu ya, ketika pertama kali bergabung, berjalan waktu, perubahan sikap seperti apa nih dari para personil yang Kang Anton rasakan? Wah, ini progres banget nih. Iya. Banyak sekali sih Kang ya. Saya sampai lagi Kang. Saya tidak hanya memperhatikan teman-teman juga, tapi juga memperhatikan saya sendiri, gitu kan. Ya, mana ada sih orang yang gak galau ya, gitu. Tapi ternyata alhamdulillah saya juga mendapatkan sebuah ketenangan, kebahagiaan. Kemudian saya perhatikan juga teman-teman, ya ada aja lah, kalau kita bicara rezeki ada aja. Tidak ada teman-teman yang kesusahan, alhamdulillah sampai saat ini. Karena tadi mungkin ya ada niatan tulus dari mereka, kemudian Allah mudahkan juga jalan-jalan rezekinya, Allah mudahkan juga setiap hajatnya. Itu kan, kemudian ya kita pupuk rasa solidaritas di antara teman. Ketika ada teman yang memang sedang kesusahan, kita bantu. Saya selalu menekankan kepada teman-teman, kalau lagi ada yang kalau kita lagi kesusahan, tolong jangan ke orang lain dulu. Jangan ke orang lain dulu. Mari kita selesaikan bersama-sama. Seperti itu. Jadi betul-betul rasa solidaritasnya sudah tumbuh Kang ya. Alhamdulillah. Dan saya juga melihat perbedaan dari pancaran wajah si Apple. Dulu rumek, sekarang bercahaya. Oh berarti gara-gara itu kan. Untuk yang penasaran si Apple itu siapa gitu ya, mainannya dia adalah pejuang rumah sedekah. Apple itu mahasiswa kebanggaan kami juga. Insya Allah mungkin dia nanti yang akan membesarkan lebih besar lagi lah rumah sedekah. Usianya yang masih belia dibandingkan dengan saya, gitu. Saya lihat juga ini Ega
Oh iya, Ya. Itu juga masuk di rumah sedekah, Kang. betul. Dari awal dia sudah bergabung dengan rumah sedekah. Itu teman di pendamping desa, yo. Oh, Dan ini juga iya. orang aktivis desa nih sebenarnya. betul. Tahu regulasi-regulasi desa lah. Nah itu. Heeh. Bagus. Jadi sudah mulai komplit nih prosesnya rumah sedekah dari mulai berbagai Elemen ya. elemen Sangat latar komplit. belakang ya, Kang, ya. Sangat komplit, sangat komplit. Di kami itu kita punya fotografer yang handal, cukup handal. Kita punya fotografer. Dari desain ruangan kita punya. Gitu kan. Kemudian orang ahli agama kita punya. Iya, yang iya. suka mimpin doa juga di kita. Seperti fotografer Banyak lah. saya kenal ya. Saya pernah inboxkan kalau nggak salah di Facebook atau di mana. Ada di Karangmangu. Dan Kang Anton juga, yo, selain dia ketua rumah sedekah, dia juga jago bela diri, yo. Wow. Dan dengar-dengar katanya akhir-akhir ini juga lagi mempelajari sulap ya, Kang Anton. bisa sulap. Bapak baca informasi dari mana, Pak? Jangan asal baca aja, Pak. Kang Abdi. Sulap, Kang, bisa kan enggak? Enggak. Bisa sulap ya. Bisa sulap ya. Bisa, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Saya bisa menyulap. Pengen tahu apa yang udah saya sulap? Contohnya apa, Pak? Contohnya bisa dijelasin nggak lebih detail? Saya bisa menyulap uang dari ada menjadi tidak ada. Dengan saya belanjakan. Dasar. Gitu ya. Seru. Alhamdulillah. Obrolan semakin seru ya, tapi waktu juga yang membatasi kebersamaan kita tentunya. Boleh mungkin Rio mau nge-share dulu sekali lagi nih buat teman-teman semuanya ya, Money Mega Suara yang pengen juga berkontribusi bersama dengan Rumah Sedekah Arga Wijaya. Kalian bisa akses saja di Instagram mereka @rumah_sedekah_arga_wijaya atau kalian bisa inbox saja ke Facebook Mega Suara Kuningan. Nanti kita kasih tahu kontak personnya dari Rumah Sedekah Arga Wijaya. Kalau gitu, yuk kita coba tanya ke Kang Anton, barangkali ada yang luput dari obrolan kita yang ingin Kang Anton sampaikan nih. Oh iya. Saya tekankan rumah sedekah itu bersifat terbuka, Kang. Kami menunggu siapa saja yang akan bergabung dengan kami. Kami menunggu siapa saja yang akan bergabung dengan kami tanpa memandang status. Siapa saja kami siap membuka diri rumah sedekah itu. Kemudian kegiatan-kegiatan kami tidak hanya santunan saja, masih banyak kegiatan kami yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan. Bahkan ketika ada bencana-bencana di luar desa, kami juga ikut turun membantu, kolaborasi kerjasama dengan BPBD seperti itu. Kemudian untuk infak rekening, infak sedekah yang masuk, insya Allah akan kami laporkan setiap tahunnya pada acara silaturahmi akbar. Dan terlebih lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para dermawan, para donatur rumah sedekah, kemudian kepada para relawan, pejuang rumah sedekah yang sudah ikut berjuang membesarkan rumah sedekah. Terlebih lagi kepada Mega Suara yang malam ini sudah mengundang rumah sedekah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, amin. Dan semoga rumah sedekah juga menginspirasi yo nih pendengar-pendengar Mega Suara, Mania Mega Suara, juga desa-desa di 361 desa di Kuningan juga. Mudah-mudahan punya gerakan yang sama ya, ketika rumah sedekah ada di setiap desa, wah itu loh dahsyat sekali. Boleh dikasih satu informasi lagi untuk para donatur, kegiatannya apa nih? Kan tadi kalau untuk penerima ada pembagian sedekah dan lain-lain. Yang spesial untuk para donatur apa nih? Insya Allah setiap tahunnya kita ngadain acara silaturahmi akbar, itu khusus dengan para donatur, para dermawan kita undang. Di sana acara inti adalah pelaporan kegiatan, pelaporan keuangan. Kemudian nanti ada acara hiburan lainnya lah. Di situ ada door prize, insya Allah untuk depan ada kita kerjasama dengan Mega Suara juga ya acaranya. Kemudian nanti ada cindera mata lah yang berlabelkan Badami atau Mega Suara, insya Allah. Siap. Bang Abdi bisa debus ya, Bang Abdi ya. Baru tahu ya kamu ya. Bang Abdi jago sulap. Jago sulap juga. Yang pasti kita membuka pintu juga untuk teman-teman dari Rumah Sedekah Arga Wijaya untuk berkolaborasi bersama Mega Suara ya. Alhamdulillah. Dalam bentuk apapun. Jangan lupa ketika nanti mau ada event, share ke kita dulu biar kita juga membantu share kepada pendengar semuanya. Betul. Dan tidak terasa nih Kang Anton, yuk kita sudah masuk di menit-menit terakhir ya. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan Kang Anton. Maju terus Rumah Sedekah. Insya Allah. Ada kegiatan apa, kabari kami. Siap. Semoga kita bisa berkolaborasi. Ya. Semoga Badami atau Mega Suara juga bisa
berkontribusi di rumah sedekah ya. Alhamdulillah. Betul. Dan demikian Mani Mega Suara semuanya, obrolan kita di Badami episode kali ini menumbuhkan kepedulian melalui gerakan sedekah ya bersama dengan Rumah Sedekah Arga Wijaya. Semoga obrolan kita bermanfaat, dan untuk yang ketinggalan obrolan kita bisa melihat di YouTube channel Mega Suara Kuningan tentunya. Dan di portal berita juga Kang Dede ditunggu nih rilis besok bisa kalau bisa. Reporter kita ya, Kang Dede yang lagi menyimak juga, jangan tunggu, Anda masih ada tugas malam hari ini. Nanti jangan kaget ya Kang Anton, barangkali ada yang nelpon dari Mega Suara itu Kang Dede berarti. Siap. Oke, terima kasih banyak Pani Mega Suara. Kita ketemu lagi di terima Badami kasih. episode minggu depan. Saya Rio Digantara Saya Budi Pirasat. bersama dengan Kang Anton pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbios.